Lagi cari memori RAM kenceng, ganteng, dan tentunya bisa di overclock, XPG punya memori Spectrix D41 untuk dijadikan pilihan tentunya. Terbukti salah satu memori paling laris di e-commerce untuk saat ini. Speed yang ditawarkan mulai dari 2666 MHz up to 4133 MHz. Saya pernah gunakan memori Spectrix D41 ini di beberapa rakitan PC, baik dari Intel maupun AMD. Udah pasti lancar jaya. Apalagi ada XMP 2.0 untuk mempermudah overclock bagi para pengguna awam. Heatsink ini akan membantu mendinginkan saat penggunaan overclock. LED RGB-nya juga udah support di berbagai software motherboard ternama. Untuk harga saat ini berkisar di 1,1 jutaan, varian 2x8GB speed 3000 MHz. Untuk info lengkap, cek deskripsi. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini kedatangan PC dari teman-teman subscriber lagi. Budgetnya ini kira-kira sekitar 4 jutaan. Dan video kalian juga ditemenin sama seperti biasa. Siapa Mbak? Rama. Jadi ya seperti biasa, karena kebetulan ini tuh PC-nya dari teman-teman subscriber. Ya kebetulan kalau misalkan ada yang rakit PC langsung hubungi ke IG ama ya? Iya. Ke IG aja, nge-DM. Ke IG. Jadi semua kegiatan dari mulai nyari komponennya, belanjanya, sama rakit PC-nya, jadi si Rama yang ngerjain semuanya gitu. Nah, terus kalau misalkan udah beres semuanya, nah baru di sini dites. Ya sekalian aja gitu buat videonya. Soalnya kan gampang juga gitu, videonya cuma ngobrol-ngobrol sedikit, terus tes PC-nya seberapa hebat gitu kan. Misalkan seperti ini rakit PC 4 juta ini kuatnya untuk apa dan bisanya dipakai untuk apa gitu, PC 4 juta kira-kira. Nah, jadi ini juga sedikit ngebantu kalau misalkan kalian mau rakit PC 4 juta misalkan, mungkin perkiraannya ya kurang lebih seperti ini. Ini tuh baru semua ya, Mbak? Ya, hampir baru semua. Hampir baru semua. Jadi ya ini bisa mungkin jadi sedikit referensi dari teman-teman rakit PC 4 juta tahun 2020 atau 2021 mungkin ya. Soalnya kan sebulan lagi akhir tahun 2021 seperti itu. Oke, mulai dari punya PC-nya. Yang punya PC-nya. Jadi PC ini tuh dari Rangga ya, orang Merauke. Tuh dari ujung berarti. Ujung Indonesia. Indonesia. Bener-bener jauh ya. Jadi dia tuh udah DM di IG tuh udah sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu yang lalu. Yang lalu berarti. Hampir 2 minggu. Sekarang tuh masuk minggu kedua ya. Oke. Nah, jadi dia tuh pengen rakit PC, katanya di sana tuh komponennya tuh susah katanya. Oh, di Merauke memang susah ya? Iya, sekalinya kalau mau pesen juga katanya ongkirnya mahal, katanya gitu. Terus kalau ada juga mahal juga sana barangnya. Soalnya si ongkirnya katanya ditotalin sama harga barang gitu. Oh gitu. Jadi ya lebih baik rakit PC di Bandung mungkin ya, nanti udah beres tinggal kirim ke sana. Jadi ongkirnya cuma sekali aja gitu ke sana gitu. Langsung ke speknya aja, Mbak. Iya, speknya tuh spek yang digugunakan. Dari prosesornya Ryzen 5 2400G. Ryzen 5 2400G. Berarti Ryzen seri G ada VGA internalnya. Nah, ada VGA internalnya. Ini tuh kalau nggak salah Radeon Vega 11. Ya, Vega 11. Radeon Vega 11, jadi udah ada integrate si VGA di dalam prosesornya. Jadi kalau misalnya kalian mau rakit PC tanpa menggunakan VGA card eksternal, bisa menggunakan si Ryzen seri G karena udah ada integrated si VGA card di dalam prosesornya, gitunya benarnya. Betul. Nah, terus motherboardnya dari Gigabyte A320 SH2 versi 2 yang udah ada soket M2-nya SSD. Oh, udah ada soket M2-nya ya, si A320 GB ya, itu. Terus dari RAM-nya dari Vigen yang 8 GB 3200 MHz. 3200 MHz Vigen. 2x8. 2x4. Oh, 2x4. Ya, berarti totalnya 8 GB. Iya. Terus SSD-nya dari Midas Force 256 GB. Midas Force 256 GB. M2 ya? M2 ya, soket M2. Terus power supply-nya Aerocoolux 550 watt, bukan yang RGB ya, yang biasa aja.
Ya mungkin karena kebutuhan watt juga nggak terlalu gede ya, Mak. Terlalu gede juga. Jadi power supply ini cukup kayaknya ya. Iya, cukup. Cukup aja lah. Tapi nanti juga sekalian dites aja, Mak, power watt yang dihasilkan ketika main game. Ketika main game lagi live streaming, Berapa watt yang dihasilkan ya si PC PC apa sih namanya ini? Belum ada namanya ya. Belum ada namanya, iya. Si Black aja. Si Black RGB. Black RGB. Terus casingnya ini ya, apa? casingnya Cube Gaming Kabames, sama kayak yang kemarin atau yang warna pink. Katanya dia juga abis lihat itu katanya pengen, cuman nggak mau warna pink gitu. Kebetulan memang warnanya banyak juga ya, ada 3 ini. Yang putih, hitam, sama yang pink. Nah, terus total budgetnya memang pas 4 juta gitu, Mak? Ya, agak lebihan. Agak lebih ya, 4 juta. 4 juta lebih. Mungkin nanti saya simpan di deskripsi aja untuk link pembeliannya. Kalau misalkan masih ada berarti ya, Mak? Kalau misalkan masih ada. Saya simpan di deskripsi, jadi kalau misalkan kalian mau beli-beli atau cari-cari juga, boleh cek nanti linknya di deskripsi gitu. Nah, terus kebutuhan si Ranggain itu untuk apa, Pak? Nanti ini si PC 4 juta tuh. Ini tuh sempat ngobrol-ngobrol juga di WhatsApp tuh, dia tuh katanya buat ngedit video, ngedit foto, buat ya palingan ngetes live streaming atau record game, katanya gitu. Live streaming sama record game, iya, sama editing gitu. Editing. Nah, kalau misalkan kebutuhannya seperti itu, kita akan tes berarti, Mak. Iya. Nanti langsung tes main game sambil live streaming mungkin ya. Terus sambil ngedit video, gimana nih performanya? Kalau misalkan kalian juga penasaran, sama sih saya juga penasaran, belum tahu gitu gimana performanya nanti. Oke, berarti semuanya udah ya. Ini PC-nya punya siapa, speknya apa aja, terus kebutuhan si pengguna PC nanti juga kita udah tahu untuk live streaming sama editing. Sekarang kita langsung tes aja, Mak. Iya, kita langsung tes sambil simulasi record. Jadi simulasinya seperti live streaming aja gitu. Iya. Oke, game pertama, Mak. Ini udah main GTA 5 ya. Oh, GTA sambil 5. record. Sambil record. Iya. Jadi ya simulasinya mungkin kayak live streaming gitu ya, bisa dipakai live streaming. Resolusinya, Mak, lihat dulu, Mak. Di resolusi 1080p. 1080p. Ya, terus settingan tekstur yang gitu, yang Semuanya. lain ini normal semuanya. MSAA off. MSAA off. Oke, ini simulasinya biar kalian tahu juga FPS yang dihasilkan. Berarti sekitar berapa? 40 ya? 38, 39. Mungkin kalian hasil record gamenya agak sedikit patah-patah. Ya bisa, mungkin ya, Mah ya. Hasil recordnya aja gitu. Tapi kalau misalkan real di dalamnya masih terlihat smooth lah. masih terlihat smooth ya. 36 sampai 40-an mah masih cukup bisa lah dilihat sama mata, nggak terlalu pusing. Masih lumayan lah 40 FPS-an gitu ya. Ini 1080. Kalau misalkan mau lebih nyaman lagi, lebih naik lagi FPS-nya mungkin bisa diturunin ke 720p. Resolusinya turunin ke 720p. Kita coba, Mak. Kita coba. Kalau misalkan pengen FPS-nya agak tinggi, mungkin coba kita turunin ya FPS-nya ke 720p. Settingan semuanya masih sama. Kita coba lihat ini simulasinya lagi live streaming ya, lagi di record gitu pakai OBS. Wow, luar biasa. Peningkatan lah 10 FPS-an. Lumayan ya. Iya. Jadi sekitar 50, 58 bahkan nyampe 60 enggak? Kayaknya kalau di Nyampe kalau ini nyampe. Jadi kalau rendernya nggak terlalu berat, Iya. FPS-nya bisa naik hingga 70-an gitu. Tapi kalau misalkan lihat mapnya besar, jadi rendernya kan semakin berat. Coba mah lihat. Nah, seperti ini kan langsung turun FPS-nya. Karena harus merender semua bagian jauh, dekat. Iya. Kayak gunung-gunung itu kan masih kelihatan. Gedung. Jadi rendernya cukup berat. Akhirnya si FPS-nya ya turun gitu. Iya. Oke, jadi ya lumayan lah kalau misalkan pakai live streaming, resolusinya turunin aja ke 720p, settingan normal, GTA 5 lancar. Mau live streaming Facebook, live streaming YouTube, bisa ya, Mas? Bisa. Terus Twitch, ya kalau misalkan main Twitch juga masih oke lah. Iya. PC 4 jutaan. Oke,
Kita lanjut game kedua. Ini ada game apa, Mbak? Game CS:GO. CS:GO. Lihat tuh resolusi sambil lihat nunggu game. Kita lihat resolusinya di apa, Mbak? 1080p. Mainnya di low. 1080p low semua. Nanti juga kalian boleh lihat di samping kiri ya, nanti ada wattmeter ketika si game ini main CS:GO, kelihatan wattmeternya nyampe 100 watt nggak atau 90 watt gitu. Perkiraan sih kalau di sini sekitar 90 sampai 100 watt ya. Ya, ini sini sambil di-record juga di bawah. Dan FPS-nya seperti apa, Mas? Biasanya 70-an. Oh, lumayan 70 ya. 80. 70 80. Iya. Itu di pojok kanan atas ada, di bawah. di layar di sini ada. Pojok kanan. Kalau misalkan di frame-frame tertentu bisa 100 fps nih, 90 Mungkin nunduk ini tuh, nunduk gede 113. Oke, berarti kalau misalkan kalian mau live streaming CS:GO, karena CS:GO ini memang game e-sportnya cukup ringan juga, jadi nggak usah spek tinggi juga masih tetap bisa lancar ya di atas 60 fps, 100 fps bahkan. Jadi ini normal lah. Udah aman ya, Mak. 70, 80, 100 fps gitu tergantung dari si frame gamenya. Tapi yang pasti udah di atas 60 fps. Nah, oke, lumayan cukup playable juga, PC 4 jutaan. Dan wattnya juga sekitar 100 sampai 110 atau 90 watt. Kalian bisa lihat aja di pinggir. Nah, sekarang lanjut tes si Premiere Pro 2019 ya, Mas. Ya. Kita coba ngedit sedikit video karena kebutuhan si Rangga juga pengen ngedit pakai apa, Mak? Oke. Premiere Pro juga. Pro, iya. Oh, sama. Jadi kita coba ngedit video apa tadi, Mak, itu yang mau diedit? Ini udah ada Sekarang gitu. tapi ini posisinya lagi di record juga ya, biar Ya, kalian bisa lihat juga gitu. Nah, ini untuk di timeline sama play di timelinenya ini cukup lancar juga ya, Mak. Tuh. Ya. Lancar. Ini videonya durasi 6 menitan. 6 menit 1080p, Iya. 60 fps. 60 fps. Tuh, itu lagi video rakit PC, Iya. pakai kamera mirrorless ya. Ini yang digunakan berarti si Sony Alpha 6400 ya kameranya. Terus coba play, Mbak, lancar. Lancar. Ya cukup lah. Jadi kalau misalkan mau ngedit video ringan buat diupload ke YouTube juga kayaknya cukup lancar-lancar aja, asal jangan terlalu banyak efeknya. Efeknya bisa banyak, cuman mungkin kemungkinan agak delay sedikit atau agak nge-lag dikit lah gitu. Coba di cut dulu si Satu video ini. satu video. Nah gitu. Nah itu coba sambungin video ini sama video ini. Ini hapus entong. Ini. Tuh kan, itu tadi harusnya lancar juga. Jangan pakai dissolve, pakai black, coba white. Black. Harusnya sih ngetes Premiere Pro juga harusnya nggak gini juga. Cuma ini cuman contohnya aja gitu, contohnya aja. Karena lancar nggak gitu dipakai di timelinenya, terus sambil ngeplay videonya. Cuman satu aja kan, ini cuma satu aja. Sama visual sama audio ternyata cukup lancar. Coba render, Mbak. Langsung render aja gitu. Kemungkinan juga bakalan cukup lama juga render segini. Oh, resolusinya bukan 1080. Ini 1080. Oh, 1080. Oke, 1080. H264. Oh iya, 1920 kali 1080. Oh ya, ekspor. Itu file size-nya 472 MB. Durasinya 6 menit. Oke, coba langsung ekspor. Kita lihat berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merender sebuah project yang nggak terlalu berat ya, jadi ya cukup aja. 8 menitan. 8 menit ya. Ya, 8 menit.
30 detik. Oke, jadi ya pokoknya size-nya sekitar setengah gigaan, durasinya 6 menit. Waktu untuk ngerendernya sekitar 8 menitan. Jadi ya untuk ngedit video ringan sih spek ini cukup berarti ya, Mak? Cukup lah. Apalagi untuk ya belajar Premiere Pro gitu masih cukup oke. Apalagi kalau misalkan kalian mau main game FPS-nya lebih tinggi, mungkin tambah PGA card. Kira-kira PGA card-nya yang cocok apa, Mbak? 1660 Super mungkin. 1660 Super Ya, cocok mungkin ya. cocok atau enggak 1650 Super juga bisa. Atau 1650 Super lah paling pas juga gitu, biar harganya nggak terlalu mahal juga. Oke, jadi kesimpulannya rakit PC 4 jutaan dengan komponen baru semua. Mungkin si Ryzen 5 2400G udah banyak yang second juga berarti ya, Mas? Iya, udah banyak yang second juga. Soalnya nyari baru juga agak susah. Agak baru. Langka. Agak Kecuali langka. 3400G. Itu masih baru. Mungkin kalian bisa nyari-nyari yang second tapi masih ada tetap garansinya gitu ya. Garansi resminya harus wajib ada. Harus ada gitu. Terus kalau misalnya pengen playable lebih tinggi lagi FPS-nya, mungkin tinggal ditambah PGA card aja. Yakni 1660 Super atau 1650 Super gitu. Udah paling pas banget gitu. Terus apa lagi, Mbak? Ada tambahan lagi? Udah aja, siap paling. Udah aja ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Langsung diakhiri aja lah ya. Iya. Karena videonya pasti agak panjang juga gitu. Saya Randy Adha, Sekilas IT, dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.